Penyesat itu, perpecahannya itu akan ada di antara kamu untuk melihat siapa yang Tuhan uji. Jadi Allah itu juga menguji kita. Kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi Allah juga menguji kita. Sekarang ini kan kita sebagai orang percaya, kita mengimani, kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan diselamatkan. Namun demikian banyak gereja-gereja itu banyak banyak aliran-aliran seperti Protestan, Katolik, Ortodoks. Nah, tetapi kalau misalkan iman yang menyelamatkan kita, kenapa ada perbedaan di antara aliran-aliran itu? Jadi ini kan bisa membingungkan kalau kita nggak kuat pengetahuannya. Jadi kan kita mesti percaya. Mana? 1 Korintus 11 ayat 19 dikatakan, penyesat itu, perpecahannya itu akan ada di antara kamu untuk melihat siapa yang Tuhan uji. Jadi Allah itu juga menguji kita. Kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi Allah juga menguji kita. Nah itu, apakah kamu mau taat kepada Kristus atau kamu tidak taat kepada Kristus? Jadi pertanyaanmu itu sudah dijawab oleh Alkitab. Gimana dengan denom itu? Kita tidak bicara tentang denominasi di sini, ya. Dan kalau Anda mengatakan oleh imanmu kamu diselamatkan, ingat yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus. Iman yang dimaksudkan di situ adalah tangan rohani kita untuk menerima keselamatan itu, yang diberikan Yesus secara gratis kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Jadi bukan hanya karena iman yang kamu pikir itu, oh saya percaya udah pokoknya udah selamat gitu. Enggak gitu Pak. Iman itu adalah permulaan dari kamu menerima keselamatan itu. Dan di dalam kitab yang lain ya, bukan kitab yang lain ya, di ayat yang lain dikatakan apa? Kerjakan keselamatanmu gitu. Karena kita yang orang percaya ini sudah selamat, sedang diselamatkan dan akan diselamatkan. Begitu kita percaya pada Yesus, kita selamat. Dan sedang diselamatkan itu artinya kita menuju proses. Dan akan diselamatkan nanti seutuhnya kita menerima keselamatan itu. Seperti tertulis di dalam Efesus 1 ayat yang 13-14. Kita sudah diberi jaminan bagian, yaitu Roh Kudus yang kita terima melalui sakramen baptisan dan krisma. Nah, dari situ kita mengerjakan keselamatan itu. Gitu. Jadi kita semuanya berproses Pak, bukan hanya karena iman saja kita diselamatkan, tetapi karena kita juga harus mengerjakan keselamatan itu. Ya, kalau kita harus mengerjakan, dianya juga yang mengerjakan keselamatan itu. Oke, kalau kita harus mengerjakan keselamatan itu kan, jadi kenapa harus ada perbedaan di antara itu Protestan, Katolik, Ortodoks? Supaya dengarkan Pak, dengarkan. Supaya ketahuan siapa yang tahan uji. Kan udah dibilang, itu ayat. Coba bacaan dulu Elia. Iya, boleh. 1 Korintus 19. Perpecahan itu harus ada di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Kan kita semua ini diuji. Gitu, jangan diulang lagi Pak. Nanti kita muter, Elia nanti ngantuk. Sip. Oke, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Thank you. Tuhan memberkati Pak. Ya. Udah jam berapa di sana, Elia? Pagi beda 4 jam. Di sini 21, di sana kayaknya masih jam sore ya. Jam berapa? Beda 4 jam lebih dulu di kami karena kami. Beda 4 jam. Ya, silakan. Siapa ini? Banyak yang mau naik. Banyak, 100 orang. Gile aja. Tapi bateraiku ini nggak memadai. Ya, nggak apa-apa lah 2 jam ya. Biasa juga 2 jam kok. Kalau udah ini bisa lah nanti kita end live. Ya, banyak pasien katanya. Iya, ini sesi si Agatha dulu ya teman-teman. Karena dia kangen, tapi karena di tempat si Putin gak ada TikTok, jadi gak bisa.
Aduh. Ada ini kesukaanku corgi. Itu hewan lucu tuh, anjing. Silakan Joanne. Halo Joanne. Halo. Joanne? Nggak ada ya? Tidur mungkin. I just killed a mouse and my love. I just killed a. Silakan 20. Halo. Ada aja manusia-manusia ini. Mau naik tapi nggak naik. Oke. Enaknya makanan di sana? Tahu aku rasa Halo, makanan Kak. di sini Mau nggak nanya. cocok sama lidahku yang ke Indo-Indoan. Silakan Alexi. Oke Kak, ini sorry dulu jangan dijudge ya Kak. Aku mau nanya soal kok tadi di surga itu kan bilangnya nggak ada iri dengki, nggak ada apa-apa. Nah tapi kok kita tuh selama ini sering terdoktrin ada kita tuh kenal kayak Lucifer, kita kenal iblis. Itu tuh kayak malaikat yang Lucifer tuh jatuh dari ada. surga bla bla bla. Nah boleh nggak Kak minta penjelasannya? Lucifer itu siapa? Kayak son of the morning, morning star yang dipecahkan jatuh ke bumi itu kayak gimana Kak? Makasih. Lucifer itu tidak ada. Lucifer itu kan terjemahan Latin dari Hillel bin Shahar itu. Ya dulu itu Tuhan tuh tidak pernah cipta iblis, tapi dia cipta malaikat. Malaikat itu ada di Samayim, di Uranon, di Uranus, di langit, yang kadang juga disebut sebagai surga. Nah, ketika malaikat itu memberontak kepada Allah, muncul ketidaktaatan dari free will-nya, maka seketika itu juga dia terlempar dari hadirat Allah. Karena Allah itu kudus. Sedangkan malaikat itu menjadi berdosa, maka dia terlempar dari tempatnya Allah. Ya. Nah, ketika dia mulai berdosa, dia tidak lagi bisa menemui Allah di dalam dan bersatu dengan Allah. Itu jadi di sorga itu memang nggak akan ada lagi dosa, tidak ada iri dengki, dan karena kuasa ketidaktaatan itu, kuasa dosa itu sudah ditaklukkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi itu tidak ada lagi, gitu loh. Berarti dia dalam wujud malaikat atau kayak gimana Kak? Siapa? Itu Lucifer beda nggak sih? Lucifer tuh enggak ada. Lucifer itu bukan tidak ada dalam Alkitab. Itu buatan tafsir orang saja. Iya. Cocok-cologikan namanya. Ya, yang ada itu iblis dan setan. Itu kata kitab Wahyu. Iblis, setan, si ular tua, si binatang itu. Itu bahasa Alkitab menggambarkan iblis. Ya, berarti jadi iblis itu malaikat. Malaikat bukan? Dia malaikat yang memberontak kepada Allah. Pada awalnya dia malaikat. Oh iya, oke. Oh ya, itu aja sih Kak. Kayaknya. Makasih ya Kak. Oke, ya. Ini nggak ada itu nanti lagi apa ya? Karena iblis sudah akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, yaitu kematian kedua. Ya, gitu. Shalom Ya, Kak. silakan Nawe. Ya, shalom. Mau nanya Kak, Ya, silakan. tadi katanya ya malaikatnya kan memberontak. Memang di waktu itu di surga bisa ada timbul rasa pengen berbuat dosa, memang bisa itu? Ya kan free will-nya tuh yang disalahgunakan. Dosa itu di sorga itu tidak ada, tetapi seketika timbul niatnya, kan dikatakan kan Tuhan Yesus berkata dia hendak menyamai yang maha tinggi. Ketika free will-nya itu
punya keinginan untuk menyamai yang maha tinggi, langsung dia terlempar dan menyeret sepertiga dari Oh, berarti Lucifer itu nggak ada itu cuman hanya apa itu? Lucifer itu produk tafsir. Oh, produk tafsir. Jadi waktu itu yang terseret seperti malaikat itu dia timbul free will-nya sepertiga malaikat dari penghuni surga itu. Ya, sepertiga dari malaikat di surga ikut memberontak, punya keinginan yang sama seperti itu. Oh gitu. Tapi berarti selama ini kayak iblis itu nggak ada kayak pemimpinnya gitu berarti ya. Kayak selama ini kan kita kira Lucifer ya kak. Nggak ada gitu ya, berarti nggak ada pemimpinnya ya. Iblis tetap iblis. Oh iblis. Kalau yang di Taman Eden itu, di Taman Eden itu yang waktu ular itu ngebujuk Hawa, itu Taman Eden termasuk surga atau gimana ya kak? Taman Eden itu di bumi ini, udah berisik banget. Turun. Emosi aku. Itu telinga rusak ini semua. Entah. Silakan Alfredo. Iya kak, selamat malam kak. Shalom buat kak dia sama kak Agatha. Silakan. Mau tanya apa? Ya, selalu. Gini kak, menurut sejarah kan kita umat Kristen lebih tua dari umat Muslim. Tapi pertanyaan saya, kok bisa ya Alkitab kita hampir sama ya kayak macam Al-Quran itu? Apa bilang Mohon maaf sama? tidak menyinggung agama sebelah, cuman kan kebanyakan kak yang saya lihat dia tuh Emang udah pernah ustadz, baca? ustadz itu Yang kan mana para yang ustadz sama? yang biasa debat-debat di TikTok biasa lihat itu kan disama-samakan kayak misalnya Lalu apakah dengan nabi-nabi kita demikian yang itu menjadi kebenaran? Apakah itu kebenaran meskipun si ustadz itu mengaku-mengaku begitu-begitu? Ustadz yang mana? Argumentasi ustadz itu apa? Itu yang penting. Jangan lihat mau dia ustadz kayak mau dia apa kayak, nggak peduli kita. Argumentasinya menyamakan itu apa? iya kak, makanya kayak apa ya, Dasar pertanyaan Kayak- dia juga nggak jelas. Dari mana? kemarin aku lihat itu Ya udah, kok tanya sama dia lah. Samanya di mananya Pak? Kok tanya aja sama dia. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Kita itu tidak Kalau pernah kamu- sama dengan mereka. Sekarang gini loh, Anda membawa narasi, Anda sudah cross check belum itu narasi dia? Apakah benar sama? Loh, kamu sendiri aja belum meng-cross check itu kok. Sama dari mana? Di mana oh yang iya kak, sama? mohon maaf lagi, cuman pengen tahu aja kak. Enggak, jadi kamu harusnya bertanya itu apakah benar sama. Kamu sudah buat kesimpulan baru bertanya, itu nggak boleh. Gitu, kamu tanya dulu baru nanti kesimpulannya bareng-bareng. Kamu kan udah bilang, kok kenapa ya ini udah sama? Kita tanya mana yang sama, kamu nggak tahu. Artinya kan kamu belum itu menyimpulkan, gitu ya. Jadi kamu dicari dulu apa yang sama. Makanya tadi Agatha bilang tanyalah ke yang bilang itu di mana samanya, biar kita tahu, gitu ya. Oke Oke. kak, baik sekali, terima kasih. Oke, ya.